Miss Dina, saudara Tuhan yang saya kasih. Supaya saya tidak lupa apa yang disampaikan oleh Romanus tadi, itu komentar saya mengenai Pierre tadi dari Rekote, itu saya katakan tadi saya mau belajar kelenturan dari Pierre. Karena memang kalau itu dulu lentur, sekarang mulai kaku karena saya mau belajar kembali kelenturan dari Pierre ini. Ya, supaya tetap semangat muda itu ada. Jadi Pierre, terima kasih ya. Ya, memang anak-anak muda harus lentur seperti itu supaya kalau tidak asal berat di mana. Baik, kita bersyukur karena pada hari ini memang ini sebuah tanggal 24 Agustus kita boleh berkumpul bersama di Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Hotel Papua ini dalam rangka memperingati Santo Tarsius, Parti dan Pemerintahan Mistina. Sekaligus kita berkumpul bersama sebagai komunitas Mistina suku Sepanau Upang dengan pelindung kita Santo Tarsius yang kita rayakan pada hari ini pestanya yang sebetulnya sudah dilakukan pada tanggal 15 Agustus kemarin. Kita bersyukur bahwa memang perayaan peringatan Santo Tarsius bertepatan dengan perayaan Maria Assunta, Maria diangkat ke surga. Itu berarti bahwa martir kita yang kita hormati sebagai pelindung dari komunitas kita memang sekarang juga sudah berbahagia bersama Maria di dalam surga. Maria yang adalah ratu sekaligus pintu atau pintu gerbang kerajaan surga itu sendiri. Kita juga bersyukur hari ini kita bergembira merayakan seperti itu tadi dalam perayaan Ekaristi. Orang katakan atau tepatnya Paus Franciscus dalam ensikliknya Ecclesia de Christia itu mengatakan bahwa memang gereja sebagai persekutuan lahir dari Ekaristi itu sebagai komunion, sebagai persekutuan. Karena itu tadi kita sudah merayakan Ekaristi yang memang juga sangat dihormati oleh Santo Tarsius. Ya, dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menjaga agar Ekaristi Paus itu tidak sampai jatuh ke tangan para anti Kristus, ya, atau orang Kristus pada zamannya. Nah, karena itu kita menjadikan Ekaristi sebagai pusat kehidupan kita bersama. Karena itu mestinya yang memang mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang berpusat pada meminta Ekaristi itu sendiri. Karena itu seluruh perhatian kita memang harus terfokus pada Ekaristi sebagai sumber dan juga puncak kehidupan Kristiani kita. Kita juga bersyukur karena acara resepsi ini kita rayakan di aula ini. Ini sebetulnya sampai kata korban. Luar bawah tangan, tetapi bukan karena kita takut lagi ya. Takut karena nanti akan dihadiri oleh para anti Kristus, orang-orang yang mencegah, tapi memang seperti Santo Paulus dalam pidato di kisah kita baca dalam kisah pasal 17 ayat 2 sampai 4 berpidato di Areopagus, ya, itu bukit Ares atau bukit Mars, ya, di mana dia bisa mempertanggungjawabkan imannya dengan uapannya yang berseru untuk Allah yang tidak dikenal. Jadi Paulus berani mewartakan imannya di kalangan orang-orang yang masih kafir pada waktu itu, orang-orang Yunani, tetapi yang mengenal juga benih-benih kebenaran itu sendiri. Logoe spermatikoe, benih-benih kebenaran yang tercecer. Jangan mengatakan bahwa hanya ada satu benih kebenaran tunggal. Kepadanya kita semua harus menyembah, yaitu Logos Spermatikos. Itulah sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Karena itu kita tidak perlu lagi takut sembunyi-sembunyi di bawah kata korban, tapi keluar dari kata korban, mewartakan Kristus
Allah yang tidak dikenali, yang juga memang dicintai juga oleh budaya yang belum mengenal, tapi mereka memang harus diangkat untuk sampai pada pengalaman tentang Logos yang Logos, Allah yang tidak dikenal, yang dua kali sembah dalam bentuk misbah yang sekarang kita arahkan itu hanya ada satu misbah untuk meja Allah, dan itulah yang menjadi pusat perhatian sekaligus pelayanan kita sebagai misdinar. Kita bersyukur karena biasanya dulu dalam gereja Katolik untuk menjadi lektor atau apolit itu harus menempuh suatu tabisan. Ya, tabisan rendah. Sekarang tidak lagi tabisan tapi pelantikan. Biasanya calon-calon imam sebelum mereka praktek sebelum terjun ke praktek dilantik jadi lektor dan apolit. Kamu baru SD dan lain sudah jadi apolit, ya. Jadi luar biasa. Jadi ini harus menjadi suatu kebanggaan baik bagi semua, walaupun belum dilantik secara resmi, tapi kalau sudah menjadi apolit, pelayan meja altar Tuhan, tapi juga memang pelayan meja sabda. Ya, sebagai karena itu terpatut bersyukur atas rahmat ini, percaya yang sudah diberikan kepada kalian, dan kita harapkan supaya komunitas misdinar ini yang sudah kita mulai peringati mulai tahun lalu, ini baru tahun kedua, diharapkan makin lama anggota-anggotanya makin bertambah, tetapi juga semakin berkualitas. Dan tadi sudah disampaikan oleh ketua pengurus bahwa memang masing-masing kita ada untuk bagi tahu mereka membawa lagi ini laporan teman supaya jumlah anggota misdinar, komunitas misdinar semakin lama semakin bertambah. Sekali lagi saya mengucapkan kepada selamat berbahagia untuk komunitas misdinar, persatuan Kupang, para pendamping, moderator, juga semua anggota misdinar ini. Kita sama-sama berjalan sebagai pesiar pengharapan, melayani yang sukacita dalam persaudaraan kasih Kristus. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.